Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan, pasti kabar yang terbaik yang kita terima. Karena kita anak-anak Tuhan, biarlah kita satukan hati pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita naikkan sebuah lagu, Kaulah Segalanya. Bersatu hati di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau memandang setiap kedalaman hati kami ya Bapa. Pagi hari ini persiapkan Tuhan setiap kami supaya kami boleh menyambut segala kehadiran Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terlebih hati kami boleh benar-benar Tuhan terbuka untuk Engkau. Biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di atas segala-galanya Tuhan. Kami mau Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu lagu bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara, juru selamat anak manusia. Yesus takut yang terjadi, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Salah Raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat kita manusia.
besar. Biarlah kita tetap memegang iman sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Biarlah kita tetap meminta pimpinan Tuhan, kita meminta penyertaan Tuhan supaya Ia membimbing kita semua untuk berjalan dalam jalan kebenarannya. Kita sambut firman Tuhan, kita naikkan pujian, bimbinglah daku. Saatnya Tuhan Kau berbicara, buka setiap hati kami ya Bapa, supaya hati kami dilembutkan Tuhan, boleh menerima firman, setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi suatu kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Kau tutup pintu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya firman itu tidak dicuri oleh segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis ya Bapa. Engkau juga urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, bila perkataan yang ucapkan Tuhan sungguh yang daripadamu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online ya. Kita tidak bisa ibadah di Lumajang, tetapi biarlah meskipun online kita perlu perhatikan bahwa firman itu adalah suatu makan rohani kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Hari ini kita boleh bersama-sama melihat dalam keadaan zaman yang sudah menunjukkan bahwa Tuhan akan datang kembali.
baiklah kita benar cermati dan kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengerti akan rencana Allah. Hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan tentang lebih cerdas, ya. Setiap anak Tuhan harus lebih cerdas dari orang dunia. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita sudah dibentuk saat kita sudah mengikut Tuhan dan menjadi pengikut yang setia dan percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan. Maka kita di situ sudah termasuk orang yang sudah cerdas. Tapi seringkali kita meremehkan. Mana cerdas kehidupannya seperti. Sering dibandingkan antara kecerdasan yang Tuhan berikan dibandingkan dengan keadaan fisik dan keadaan kehidupan. Mungkin kalau kita sebagai orang yang percaya, mungkin saya hidupnya seperti ini. Mana mungkin saya lebih cerdas. Mari kita baca di dalam Daniel, kitab Daniel 1 ayat 20-21. Saya baca, saudara simak benar-benar. Karena inilah yang dikatakan bahwa anak-anak Tuhan ini lebih cerdas dari orang dunia. Daniel 1 ayat 20 dikatakan, dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi di bawah di seluruh kerajaan. Yang ke-21 kata Daniel ada di sana sampai tahun pertama dan pemerintahan Raja Kores. 10 kali lipat. Pada waktu itu memang Daniel saat itu menjadi orang Yehuda yang orang buangan, ya. Pada waktu itu di mana Daniel bersama dengan 3 temannya. Yaitu di sini katakan ada Daniel, ada Hanaya, ada Misael, ada Asaria, ya. Tetapi pada waktu itu 4 orang ini dinilai oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu bahwa orang ini punya kemampuan lebih. Buktinya apa? Pada suatu malam Raja Nebukadnezar ini merasa sedih. Merasa bahwa kerajaan yang dia pimpin itu merasa tidak tentram. Tidak ada kedamaian. Pada waktu dia malam mau tidur, dia bermimpi. Ada mimpi yang Tuhan berikan melalui tulisan di dinding. Dan tulisan itu ada pelekat di dinding. Pada waktu bangun pagi, ternyata Raja Nebukadnezar melihat bahwa memang tulisan itu ada. Tetapi dia bingung, panik, dan mereka susah. Tidak bisa tidur. Berapa malam? Lihat siapa? Akhirnya dipanggilkan seluruh orang-orang pandai, bahkan ahli nujum, ahli jambi-jambi dipanggil. Siapa yang bisa menerjemahkan tulisan yang dinding itu, nanti akan aku angkat menjadi karyawanku dengan pangkat yang terbesar. Dipanggillah ahli nujum, ahli filsafat, semua dipanggil, ya. Seluruh orang pandai dipanggil. Tetapi tidak ada satupun yang bilang, maaf Baginda, saya tidak menerjemahkan, saya tidak tahu apa tulisan itu. Ada salah satu tentara bulu balang, ya. Pada waktu itu mereka melihat ada 4 orang dari Yehuda itu, mungkin mereka bisa. Akhirnya Raja mengatakan, panggil 4 orang itu. Maka dipanggillah 4 orang itu, tapi sebelum dipanggil 4 orang itu diberi nama. Ya. Kamu sekalian, tadi kadang di sini ada Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria, itu dipanggil oleh
kepala dari pasukan itu, kamu akan dipanggil raja, tapi kamu namanya saya ubah. Daniel diubah menjadi Belshazzar, Hanaya diubah menjadi Sadrak, Misael diubah menjadi Mesah, dan Azaria disebut Abednego. Saudara sekalian tahu bahwa 4 orang ini sebelum dia dipanggil raja, dia juga akan mengalami satu yang sangat-sangat luar biasa. Daniel diuji, tadi dikatakan sebelum disebut Belshazzar, dia diuji oleh raja itu, benar orang ini punya Tuhan yang penuh kuasa dan mujizat. Akhirnya Daniel, begitu raja mengatakan semua pada pagi hari harus menyembah raja, Daniel tidak menyembah raja, tetapi dia datang kepada Tuhan berdoa. Akhirnya diprotes oleh orang-orang itu, Daniel dimasukkan lubang singa. Dan apa yang terjadi? Daniel tidak digigit, tidak mati karena singa, tapi Daniel tetap hidup. Itu yang pertama. Tapi di sini Sadrak, Mesah, dan Abednego diuji melalui karena dia tidak taat, dimasukkan di dalam dapur api yang panas. Karena orang yang dimasukkan situ pasti mati kering, tetapi tentara-tentara menjaganya melihat bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego berjalan di keliling api. Dia bertepuk tangan. Dan akhirnya ada satu malaikat yang Tuhan dikeluarkan dari api. Ini 4 orang ini dipakai Tuhan. Inilah yang disebut kecerdasannya melebihi dari 10 kali dari orang-orang itu. Kalau Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego ini diberikan kecerdasan yang luar biasa, mengapa kita anak Tuhan saat ini belum mengalami seperti itu? Sebetulnya sudah ada, begitu kita bertobat, begitu kita menyembah pada Tuhan, dan kita mengaku bahwa Yesus Tuhan, kecerdikan itu sudah diberikan pada saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita tidak menggunakan. Artinya kecerdikan yang dari Tuhan itu digunakan untuk yang dianggap sepele. Padahal kecerdikan itu boleh terjadi bagi kita sekalian Tuhan, karena Tuhan itu selalu memberikan yang lebih dari orang-orang dunia. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini, saudaraku sekalian, meskipun hari ini saudara juga mengalami kesegangan hidup, mengalami hidup yang sangat-sangat sulit, terutama di akhir zaman ini, saudara, mari melalui firman Tuhan ini, saudara renungkan. Kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, saudara akan berkata, Tuhan, terima kasih atas kecerdikan, kepandaian Tuhan beri kepada kami. Saya akan bangkit. Bangkit dalam hal apa? 1, kita harus setia, harus taat, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan hikmat turun, supaya kecerdikan yang Tuhan berikan pada Daniel, Belshazzar, Sadrak, Mesah, Abednego itu terjadi bagi kehidupanku. Maka di situ kita akan melihat yang tadinya pikiran kita itu buntu. Mau kerja apa ya hari ini? Mau untuk apa ya hari ini? Ketika kita berdoa, maka kecerdikan dari Tuhan itu turun, hikmat Tuhan turun. Maka baik, hari ini Tuhan memberikan aku satu kecerdikan. Bangun pagi hari, mungkin saudara punya tanah yang lebih daripada tanah ditumbuhi rumput-rumput, ditumbuhi lalang. Oh, Tuhan memberikan kecerdikan. Ya, coba rumput-rumput diambili, terus tanah itu coba dicangkuli pelan-pelan, terus lihat di dapur ada cabai atau lombok yang kering, ditanam, disirami, ditanam, ada apa ditanam, itu bertumbuh. Itu artinya saudara sudah memperhatikan, sudah menggunakan kecerdikan dari Tuhan. Kecerdikan ini akan tumbuh kalau kita selalu berharap kepada manusia. Kita harapannya hanya kepada manusia,
maka kecerdikan yang Tuhan berikan pada Daniel dan Sadrak Mesak itu akan beku di dalam pikiran saudara. Hanya Tuhan, kami butuh ini, tolong Tuhan kirimkan. Saudara berdoa, meskipun beribu kali, kalau saudara hanya meminta-minta, maka Tuhan mengatakan tidak. Engkau hanya meminta-minta, tapi tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Saudaraku sekalian, ayo kita renungkan. Ya. Jangan kebekuan kita nih yang hari ini diliputi oleh begini, aku butuh ini, butuh ini, tapi tidak ada tindakan. Sebetulnya hikmat melalui kecerdikan itu diberikan pada saudara dan saya 10 kali lipat dari orang-orang dunia. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat bahwa kecerdasan itu lebih dari orang-orang pintar. Pada bayangkan di dalam satu kerajaan, banyak orang pintar, banyak orang lulusan. Mungkin kalau hari ini ada lulusan S4, S3, dokter, profesor, semua dikalahkan. Karena Tuhan sudah menetapkan setiap orang yang percaya itu selalu diberikan kecerdikan lebih dari orang lain. Berbahagialah saudara. Tetapi kalau saudara tidak menggunakan kecerdikan ini, maka kecerdikan yang Tuhan berikan itu adalah hanya berada di kepala, tanpa ada tindakan. Maka kecerdikan yang dari Tuhan itu akan tumpul. Karena hidup kita hanya berharap pada manusia. Hidup kita hanya berharap pada dunia itu. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita belajar. Kalau Tuhan sudah memberikan pada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan juga memberikan pada saudara sekalian. Di Kalipoto, di Lumajang, diberikan kecerdikan. Apa? Kecerdikan apa? Ya Tuhan, hari ini kita selalu diberi kecerdasan supaya kita dapat merenungkan, dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Manusia terbatas dengan keadaan. Mungkin saudara dan saya terbatas dengan pendidikan. Saya tahu bahwa saudara sekalian belum punya gelar seperti profesor, insinyur yang pandai-pandai, bukan. Tetapi berbahagia saudara, hari ini saudara adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Lebih dari orang dunia. Oleh sebab catat saudara itu, supaya kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sekalian. Hari ini, meskipun kita hanya beribadah online, saya ingin ada perubahan. Ayo kita sama-sama. Jangan hanya iri dengki. Kalau lihat orang sana sukses ini, mengapa saya tidak bisa? Padahal saya sudah mengikut Tuhan sudah puluhan tahun. Tetapi mengapa hidup saya hanya seperti ini? Ayo hari ini, contoh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu diberikan kecerdasan lebih. Saudaraku sekalian, jangan saudara merasa kita sebagai umat minoritas, merasa saya tidak ada artinya. Hidup, jangan saudara hanya hidup nerimo. Ya, ada bapak tengah-tengah nerimo ing pandum, nerima dengan apa adanya, boleh. Tetapi harus ada usaha. Orang yang ngoyo nanti juga akan terjatuh. Berambisi, berapi-api terus, mencari keuntungan uang tapi jatuh. Banyak penipuan terjadi. Tetapi hari ini Tuhan ingin, saudaraku sekalian, ayo kita punya kecerdasan, gunakan, lakukan supaya kita dapat melebihi dari orang-orang yang sekitar kita. Ada 4 hal di mana apa yang harus kita lakukan. Kalau tadi Daniel diberikan, Sadrak, Mesak diberikan kecerdasan 10 lipat. Saya ingin seperti Daniel dan Sadrak. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal. Yang pertama, kita tidak boleh menyerah dalam hal apapun. Anak-anak Tuhan jangan menyerah dalam keadaan apapun. Dunia boleh membatasi.
Kita dibatasi mungkin dalam hal pekerjaan dibatasi, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus punya inovasi, kita punya kreativitas, punya hikmat yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Kita harus tidak boleh menyerah. Di dalam 2 Tawarir 30 ayat 8 dikatakan di sini, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan supaya murkanya tidak yang menyala undur daripadamu. Beribadah hari ini kita absen, tetapi kita tetap ibadah online. Kita tidak boleh menyerah. Di sini katakan seperti nenek moyang kita yang dulu, kita gampang menyerah. Tapi di sini sekarang janganlah tegar tengkuk, artinya kita tidak boleh sakarpe sendiri. Kita mengikuti Tuhan tidak boleh hanya sekedar seperti itu. Seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat yang telah dikuduskan. Artinya ke tempat yang dikuduskan, tempat yang kudus, di mana kita harus juga beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu, supaya kita diluputkan. Dalam keadaan kita tidak boleh menyerah, terus tetap kita harus berjuang untuk tetap hidup. Hari ini saya sebagai gembala sedang tidak mampu menghidupi domba-dombanya, saudara sekalian, dengan hal material. Tetapi kami punya hikmat, kami punya kecerdikan dari Tuhan, kami gunakan, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan ini, supaya domba-domba yang saya gembalakan ini punya kecerdasan dari orang sekitar. Saya percaya kalau ini renungkan firman Tuhan ini, sebentar malam renungkan dan minta sama Tuhan. Tuhan, selama ini saya hanya berbeda dengan otak. Saya hanya memikir apa ya besok yang lakukan dengan otak. Tapi mulai coba kita belajar seperti Daniel. Kita punya dengan Tuhan, tunjukkanlah kecerdasan yang Tuhan berikan Daniel kepadaku. Besok pagi-pagi saudara bangun, ada hikmat yang turun. Hikmat itu apa? Yang sepele tadi saya katakan, ada tanah, ada yang coba pagi-pagi bangun pagi, oh ada biji apa ini yang seperti cabai, seperti terong ada ditanam. Dan kita lihat, saya tidak membanggakan seorang, tetapi berbagai orang yang hari ini diberikan kecukupan. Ya. Seperti saya tidak mengetahui Pak Pri, ya, rumah kecil, pagi-pagi hari berdoa, dia punya hikmat. Ditanemin cabai, terong, apa-apa, bisa dimakan. Sekarang pindah rumah juga seperti itu. Ini hikmat. Jangan kita sebagai anak Tuhan hanya sekedar menerima mengharapkan dengan orang bukan. Hikmat itu akan turun. Orang lain boleh meremehkan kita, badai menerpa kita, tapi kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Mungkin kita sudah tidak kuat bertahan di dalam kehidupan dalam rumah tangga, sudah mencoba tapi belum berhasil. Tuhan, saya sudah mencoba jualan tapi tidak berhasil. Saya sudah mencoba ini tidak berhasil. Terakhir mungkin kita berdoa dan berserah pada Tuhan. Hikmat Tuhan akan turun dan memberikan sesuatu apa yang kita lakukan. Itu yang saya harapkan pada pagi hari ini. Ya. Ayo kita jangan menyerah dan nasib. Jangan kita hidupnya biasa-biasa seperti tahun-tahun yang lalu. Tidak boleh. Anak Tuhan harus berubah. Anak Tuhan harus bangkit dari segala kelemahan, bangkit dari segala keterpurukan. Maka di situ kita punya Tuhan yang penuh. Tuhan akan menurunkan berkatnya, Tuhan akan menurunkan hikmatnya. Karena berkat itu bukan harus kita terima dengan keadaan yang seperti dilihat oleh mata. Tuhan, saya minta beras 1 karung. Besok pagi di depan rumah sudah ada 1 karung. Kita akan sombong.
tapi berkat itu turun tepat pada waktunya. Kita minta, saya membutuhkan ini, bukan beras, tetapi bahan yang lain, atau makanan, atau uang, itu berkat. Karena hikmat itu akan turun manakala kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya ingin punya hikmat daripada Tuhan. Pagi-pagi hari saya bangun, maka di situ kita akan memulih kemenangan, karena anak Tuhan tidak boleh menyerah dan tidak boleh dipermalukan oleh orang dunia. Itu yang saya harapkan. Meskipun hari ini saudara, keadaan saudara mungkin sudah keadaan tidak berdaya, usaha ini tidak berhasil, usaha ini tidak berhasil, ini tidak berhasil. Apa yang harus lakukan? Datang kepada Tuhan, minta Tuhan hikmat turun. Kalau Tuhan memberi hikmat pada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ayo hari ini Tuhan turunkan hikmat-Mu. Aku ingin seperti Daniel dan Sadrak, Mesak, Tuhan. Tolong ya Bapak, hanya melalui apa? Hanya melalui doa. Doa yang benar Tuhan akan dengar. Itu ya. Jadi saya katakan jangan menyerah dalam keadaan hari ini. Mungkin keadaan saudara mungkin serba dituntut untuk memenuhi satu hal, untuk memenuhi, mungkin juga untuk sekolah anak, mungkin kebutuhan begini ini. Ayo kita coba, Tuhan berikan hikmat-Mu pada pagi hari ini. Itu yang pertama, tidak boleh nyerah. Yang kedua, kita tidak boleh iri hati dengan orang dunia. Mungkin hari ini saudara melihat ya tetangga saudara enak ya, tidak ikut Tuhan, tetapi kemarin beli kursi baru, bulan kemarin beli mobil baru, kemarin beli TV baru, semua baru. Kalau anak Tuhan punya iri seperti ini, maka hikmat Tuhan tidak akan turun. Yang terjadi adalah iri hati di benak saudara, iri hati itu. Tetapi kalau kita menyerah pada Tuhan, minta hikmat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, maka yang terjadi adalah saudara datang berlutut, Tuhan, saya tidak boleh iri hati dengan orang itu, tetapi saya punya Tuhan yang punya kuasa yang akan memberi hikmat padamu. Di dalam Mazmur 37 ayat 1 dikatakan di sini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan ini iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Orang dunia kita lihat hari ini banyak yang berbuat jahat. Dengan kejahatan menipu sana kini, uangnya banyak. Dia bisa beli mobil murah dalam satu malam. Tetapi ingat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Hari ini kita lihat banyak orang-orang yang curang. Uang banyak di bank. Dari mana? Bukan dari hasil kerja. Bukan dari hikmat Tuhan seperti yang diberikan kepada Daniel. Tetapi dia mencari sesuatu dengan korupsi, sesuatu dengan hal yang kurang baik. Jangan iri hati. Karena di sini orang dunia lebih kaya lebih hebat dari kita. Dia punya sesuatu orang dunia tidak punya. Ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita tidak boleh iri hati dan dengki pada orang dunia. Tuhan sudah sediakan semuanya itu melalui berkat yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Kapan Pak berkatnya? Ya tergantung. Jangan hanya sekedar kita minta berkat hari ini, besok datang. Bukan. Tetapi berkatnya akan turun selaku kita bersyukur dan menjaga hati kita. Maka Tuhan akan menurunkan berkatnya dan memberikan kemenangan pada kita sekalian. Hari ini anak-anak Tuhan jangan iri. Ya. Mungkin keadaan saudara hari ini kalah dengan tetangga. Saudara lihat siapa mereka. Kalau mereka itu bukan anak Tuhan, ya kita syukuri, kita selalu bersyukur. Tapi dikatakan jangan iri hati. Karena di dalam Amsal 14 ayat 30 katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh,
tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau saudara iri hati dan tetangga saudara dengan orang-orang sekitar, itu membusukkan tulang saudara. Tulang saudara akan jadi busuk. Oleh sebab itu hari ini ayo kita sama-sama ya minta sama Tuhan. Tuhan, izinkan saya seperti Daniel, seperti Sadrah, Mesah dan Abednego, berikan saya hikmat. Maka di situ kan akan memberikan semuanya. Yang kedua tadi seperti itu. Yang ketiga, kita akan lihat kita tidak boleh hidup biasa-biasa saja. Berkali-kali saya sampaikan firman Tuhan di Kali Kotul Majang, jangan kita hidup seperti orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sekalipun saudara ikut Tuhan 50 tahun nonton biasa-biasa saja, ya akhirnya ya biasa saja. Artinya kalau saudara hidup dalam biasa saja, itu mudah ditelan oleh kuasa iblis, mudah dibelokkan oleh orang-orang dunia. Kita lihat ya, ada saudara kita yang sudah mengenal Yesus dan percaya, tapi mereka sekarang sudah meninggal Tuhan. Saudara tidak boleh membenci, tapi doakan. Tuhan tidak rela doa mereka, suatu kali mereka juga akan kembali. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun, tidak ada satu yang dapat memberikan hidup yang kekal kecuali hanya Yesus Kristus sendiri. Kita tidak boleh hidup biasa saja. Jangan hidup biasa saja, tetapi lakukanlah yang terbaik. Jalan yang terbaik dari Tuhan. Jika kita awali dengan mental yang baik, maka Tuhan juga memampukan kita dan menyempurnakan kita. Kalau mental kita tidak baik, maka yang terjadi adalah apa yang kita terima itu juga tidak baik. Tapi kalau saudara punya mental yang baik, hidup benar dengan Tuhan dan memampukan diri untuk meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, marilah hari ini kita terus minta kepada Tuhan ya, supaya apa yang Tuhan akan berikan pada saudara hari ini akan terjadi mujizatnya pada ini. Kita hidup, marilah kalau kita hidup biasa saja, maka kita akan tenggelam di dalam dunia ini. Dunia saat ini banyak penipuan. Dunia saat ini tidak dapat menjamin saudara dan saya. Tapi hari ini, ayo kita sama-sama minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami seperti Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego. Maka di situ kami akan mengalami suatu sukacita. Apa yang kami minta, Tuhan pasti akan berikan. Ya, saudara kalian, mari kita sama-sama renungan firman Tuhan ini. Kalau tadi kita tidak boleh hidup biasa saja, kita yang mana Tuhan? Kita harus hidup di hal yang luar biasa. Kita mencoba untuk memperbaiki kehidupan kita, mencoba kehidupan kita, rohani kita, supaya kita punya pikiran yang positif. Yang keempat terakhir, di sini katakan kita tidak boleh dipermainkan oleh dunia ini. Artinya kalau kita dipermainkan oleh dunia, maka kita juga akan mengikuti dunia dan kita akan hancur bersama-sama dunia. Di dalam Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan sesat, sekali lagi. Kami sarankan pada saudara sekalian, jangan sesat. Ya. Tuhan akan datang. Jangan saudara hari ini terbius dengan adun, karena sudah kepepet, tidak bisa, tidak mampu. Tadi katakan tidak berdaya. Tuhan, ada orang tawarkan lebih, ayo ikut aku, kamu akan hidup begini, kamu akan kaya. Jangan. Tetapi kita lihat di sini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hari ini ada anak Tuhan yang membandingkan Allah, maka Tuhan juga akan lihat bahwa karena apa yang ditabur orang itu juga akan menuainya. Apa yang telah ditabur, saudaraku sekalian, jemaat Sola Gratia, Kalipoto dan Lumajang,
Apakah yang sudah saya tabur hari ini? Saya bertanya pada saudara, apa yang sudah saya tabur? Kalau hari ini saudara belum menabur, pasti juga saudara tidak menuai. Kalau hari ini saudara berbuat satu yang tidak sesuai yang Tuhan harapkan, maka saudara juga akan menuai. Belajar punya prinsip yang tegas dan kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dunia. Jangan sampai dunia mempermainkan kita sekalian. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan, andalkan Tuhan dan hikmatnya akan menyertai kita dalam menghadapi dunia. Semua hal ini ada di dalam dunia itu. Oleh sebab itu hari ini ayo kita sama-sama merenungkan, ya. Jangan sesat. Katakan, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau dahulu saudara sudah mengatakan bahwa saya ingin menjadi pengikut Tuhan, jadi pelayan Kristus, hari ini saudara mutlak, maka Allah malah murka. Karena dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu maka juga akan dituainya. Tuai dalam hal apa? Dalam kebenaran Tuhan. Hari ini ayo kita sama-sama kita berpegang teguh pada firman Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 119 ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapanmu. Janganlah tinggalkanlah aku. Janganlah tinggalkan kami. Aku sama sekali. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Artinya kita itu, aku akan berpegang teguh pada ketetapanmu. Aku tanpa Tuhan hidupmu gampang menyerah. Tanpa Tuhan semangatmu mungkin akan patah. Tanpa Tuhan kekuatanmu akan hilang. Tanpa Tuhan hatimu penuh dengan kekhawatiran. Masa depanmu tidak akan indah. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan mengatakan, bimbinglah aku Tuhan. Tanpa Yesus di sisiku, aku pasti jatuh. Karena Tuhan tidak menopang aku. Oleh sebab itu mari hari ini kita renungkan firman Tuhan seperti ini. Jadilah seperti Daniel, Sadrak dan Meshach. Saudara dan saya hari ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa aku akan memberikan 10 kali lipat kecerdikan daripada orang dunia. Berbahagialah hari ini. Kalau saudara hari ini mungkin belum menggunakan kecerdikan dari Tuhan, berdoa untuk nanti malam, Tuhan tunjukkanlah kecerdikan yang kau beri kepada kami, supaya kami tidak kalah dengan orang sekarang. Saudaraku, kecerdikan Tuhan berikan bukanlah berupa kekayaan, tapi sesuatu sukacita, damai sejahtera, dan hidup kekal, serta Tuhan akan menyertai sampai tujuan alam. Itu merupakan suatu hadiah besar bagi saudara sekalian. Oleh sebab itu jangan menyerah, Tuhan, bahwa berbahagialah hari ini kita sekalian lebih cerdas dari orang dunia. Meskipun hari ini saudara dikucilkan, diremehkan, tetap percaya pada Tuhan. Aku lebih cerdas dari kamu. Dan itu akan memotivasi kita. Yang tadinya kita malas, yang tadinya kita akan ya seperti lemah, kita akan bangkit. Perbaikilah cara kita beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi suatu lagu itu, Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu, besar
ibadah ini dari awal dengan akhirnya. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menunjukkan pada kami bahwa kami punya 10 kali lipat kecerdasan daripada orang dunia. Maka mulai hari ini kami bangkit dari kelemahan kami bangkit dari ketidakmampuan kami. Karena kami punya hikmat yang Tuhan berikan lebih dari orang dunia. Berbahagialah kita sekarang hari ini yang sudah mendengar firman dan melakukan dan menempatkan hati kita. Maka saya percaya kehidupan saudara akan berubah. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami juga berdoa bagi saudaraku sekalian yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan berkatnya dan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan saudara. Dan hari ini dalam hal saudara berpergian, Tuhan akan menyertai, melindungi sampai tempat Tuhan yang selamat. Terima kasih Bapak. Yang lemah dikuatkan, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Itulah karya Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami hari ini. Dan berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, para menteri kabinet semuanya. Tuhan juga abdi kepolisian semuanya dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, damai, sejahtera. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persaudaraan kudus akan menjadi saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama